Ya, sementara itu tak hanya luka fisik bagi para korban peristiwa ledakan Tamrin menyisakan trauma mendalam. Betul sekali, Aris. Pemulihan psikologis juga perlu menjadi perhatian yang serius. Kamis 14 Januari 2016 menjadi hari tak terlupakan bagi Andi Dina Noviana. Suara ledakan, baku tembak, dan riuhnya orang berhamburan menyelamatkan diri masih terekam jelas di ingatannya. Keingetan banget di dalam itu, tiba-tiba duduk, tiba-tiba meledak, tiba-tiba gelap. Terus ngelihat orang banyak pada ada yang pingsan, ada yang nggak tahu masih hidup atau enggak gitu. Meski menderita luka di bagian punggung dan kaki dengan total 12 jahitan, warga Pademangan, Jakarta Utara ini memilih jalani perawatan di rumah. Saya lebih milih untuk pulang ke rumah sih. Saya lebih nyaman di rumah gitu karena saya pikir udahlah pulang aja gitu. Saya juga masih takut di rumah sakit karena pada saat saya di rumah sakit juga kan katanya ada ancaman kalau ada beberapa tempat lagi yang mau diancam bom. Sejak kejadian sampai sekarang saya nggak pernah nonton berita. Saya juga nggak berani juga nontonnya. Saya juga nggak mau tahu juga sih, karena beberapa orang yang jenguk saya aja cerita di berita ada begini. Saya gemetar sendiri gitu. Apa yang dialami Dina tak hanya akan tinggalkan bekas luka di tubuhnya, tapi juga meninggalkan trauma mendalam. Post traumatic syndrome itu selama dia menyangkut area kejiwaan manusia, itu bebannya itu sama besarnya karena dia sifatnya dia mendalam, dia menukik ke dalam ke bawah. Ya, jadi artinya apa ke dalam itu? Artinya trauma itu bisa sampai belasan bahkan puluhan tahun. Bahkan bisa merusak sistem kepribadian yang bersangkutan gitu ya. Bahkan bisa mengubah iklim dari keluarga, bisa gara-gara itu. Tapi kan banyak orang nggak mudeng gitu ya, Nas, bahwa itu trauma atau karena nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Dina hanyalah satu dari puluhan korban peristiwa ledakan Tamrin. Beberapa di antaranya masih harus jalani perawatan intensif di rumah sakit. Tak hanya pemulihan fisik, pemulihan psikologis mereka selayaknya juga jadi perhatian serius. Melunturkan ingatan pahit agar bisa kembali jalani kehidupan seperti biasa. Tim Liputan melaporkan untuk NET.